Salam kebahagiaan bagi semua ayah Katolik pencinta mutiara iman. Mengapa kita bekerja? Apa motif sebenarnya di balik memenuhi pekerjaan kita? Beberapa orang bekerja hanya untuk menerima upah atau gaji. Itu saja, tidak lebih. Yang lain bekerja karena memberi mereka rasa kepuasan, martabat, dan juga nilai. Yang lain bekerja karena mereka merasa bahwa mereka memiliki misi untuk menempatkan karunia dan talenta yang mereka dapatkan dari Tuhan untuk melayani orang-orang di sekitar mereka. Beberapa orang bekerja karena mereka menikmatinya. Selalu ada elemen kebenaran dari masing-masing motif ini. Namun, ada makna yang lebih dalam dan lebih mendasar bagi pekerjaan seorang ayah. Rahasia yang kelima bagaimana menjadi ayah di bumi seperti Bapa di surga adalah bekerja untuk Allah seperti halnya yang dilakukan oleh Santo Yosef. Seperti apakah itu? Mari kita belajar bersama. Pada awalnya, di awal penciptaan, Tuhan memberi kita dua perintah dasar. Membesarkan keluarga dan bekerja untuk keluarga kita. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Dengan kata lain, membesarkan keluarga. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengolahnya dan memeliharanya. Dengan kata lain, Tuhan memerintahkan manusia untuk bekerja bagi keluarganya. Jelaslah, kedua perintah ini kaya akan makna. Tetapi pada tingkat dasar yang fundamental, perintah-perintah itu menyuruh kita untuk memenuhi bumi dengan keluarga, bekerja dalam membina keluarga, dan membesarkan keluarga melalui kerja. Namun, jika keluarga dan pekerjaan tidak dipersatukan oleh yang menahbiskan perintah-perintah ini, kedua tanggung jawab dunia ini akan saling menggigit, menyebabkan seorang ayah terus hidup dalam ketegangan antara keluarga dan pekerjaannya. Apakah tujuan kita bekerja? Seorang ayah menjalankan suatu wewenang amalnya, yaitu ia dipanggil untuk memimpin dengan mencintai, dan mencintai dengan memimpin, dengan melindungi, memberi makan, dan mengajar. Tujuan dari pekerjaan kita adalah untuk memberi makan keluarga, baik secara jasmani maupun rohani. Nyatanya, perkataan Yesus tentang pekerjaan ayah, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan kita menantang para ayah untuk mengerti bahwa alasan utama untuk bekerja adalah bekerja untuk roti sejati yang memberikan hidup yang kekal, yaitu Yesus sendiri. Tetapi bagaimana seorang ayah bekerja untuk Yesus? Kata-kata Yesus sekali lagi memberi kita pemahaman. Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Dengan kata lain, dengan menerima seorang anak, yaitu dengan secara rohani mengadopsi anak-anak kita, kita menerima Kristus dalam anak itu. Tetapi tidak hanya Kristus, tetapi juga Bapa bersama Kristus. Kita bekerja untuk Kristus dalam anak-anak kita, sama seperti Santo Yusuf bekerja untuk Tuhan dengan bekerja untuk Putra Allah. Tujuan utama dari pekerjaan adalah bekerja untuk Yesus dalam anak-anak kita dengan tujuan untuk mengembangkan Kristus lebih lanjut pada anak-anak kita. Dengan kata lain, kerja adalah penggalangan dana untuk pelayanan kita, yaitu keluarga
kita. Pengalaman bekerja untuk memberi makan keluarga kita sama seperti belajar bergantung pada Bapa kita, seperti menyediakan bagi mereka yang bergantung pada kita. Pada pernikahan di Kana, Yesus memerintahkan para pelayan yang mewakili kita masing-masing untuk mengambil 6 kendi batu, digunakan untuk upacara penyucian orang Yahudi, dan mengisinya dengan air, seperti yang dijelaskan dalam Yohanes 2. Para pelayan mengisi 6 bejana tanah liat yang luar biasa berat itu, masing-masing menampung 20 hingga 30 galon air sampai penuh. Guci bisa dianggap sebagai simbol 6 hari penciptaan, 6 hari kerja, dan pernikahan pada hari ke-7 sebagai simbol pernikahan Tuhan dengan manusia. Pada hari ke-7 penciptaan itulah Tuhan membuat perjanjian dengan manusia, dan pada hari ke-7 pada pernikahan Kana itulah Tuhan memperbaharui pernikahannya dengan manusia. Para pelayan mengisi kendi hingga penuh, yaitu mereka menyelesaikan pekerjaan mereka sepenuhnya. Namun terlepas dari upaya mereka yang lebih baik, air tetap saja air. Tapi pesannya tidak berakhir di situ. Yesus melihat bahwa mereka menyelesaikan pekerjaan mereka dengan sangat baik, memberkati pekerjaan mereka dengan mengubahnya menjadi anggur yang merupakan simbol kasih karunia. Adalah keinginan Tuhan bahwa ada perkawinan pekerjaan antara Tuhan dan manusia. Kita harus menyelesaikan pekerjaan kita dengan bekerja untuk Kristus dalam anak-anak kita. Dan kita menyelesaikan pekerjaan ini dengan kemampuan terbaik kita. Selalu mengakui bahwa itu adalah pencarian dana untuk pelayanan kita. Jika kita bekerja dengan cara ini, Tuhan akan mengubah pekerjaan kita, air kita, menjadi anggur rahmat untuk diri kita sendiri, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Tanpa air kita tidak ada anggur, dan tanpa anggur ya itu tetap saja air. Tuhan ingin kita bekerja sama bersamanya dan bekerja untuk roti yang tidak binasa, roti yang memberi hidup, yaitu tubuhnya. Agar pekerjaan kita efektif, kita perlu mempersembahkannya kepada Tuhan dan membiarkannya menghembuskan rahmat-Nya ke dalam usaha kita. Pekerjaan dimulai dengan Tuhan, diselesaikan pada akhirnya untuk Tuhan, harus diakhiri dengan Tuhan, dan hanya dapat diubah menjadi kasih karunia oleh Tuhan. Tapi Tuhan menginginkan Anda dan saya yang menyediakan air itu. Santo Yosef adalah seorang tekton, sebuah kata Yunani yang berarti bahwa dia tidak hanya sebagai tukang kayu, tetapi juga sebagai pengrajin, dan mungkin semacam arsitek yang menggunakan berbagai jenis bahan dalam pekerjaannya. Sebagai seorang ayah, Santo Yosef bekerja dengan cara yang tampaknya sangat mirip dengan metode kerja yang kita gunakan para ayah saat ini. Daripada berburu makanan atau bekerja di ladang untuk mendapatkan panen, Santo Yosef kemungkinan besar bekerja untuk mendapatkan upah dengan mendirikan bangunan, memperbaiki rumah, dan mungkin membuat perabot dan peralatan pertanian. Dengan mengumpulkan upah, Santo Yosef mengumpulkan makanan yang membuatnya bisa melakukan pertemuan keluarganya di sekitar makanan itu sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita sebagai ayah harus bekerja untuk mengumpulkan makanan, dan dengan mengumpulkan makanan kita mengumpulkan upah untuk keluarga kita di sekitar makanan, di mana kita mengucap syukur, memberi kepada Allah Bapa. Ini menunjukkan bahwa jam makan malam adalah acara penting dan utama
bagi keluarga dan seorang ayah. Saat makan malam, seorang ayah memimpin doa, mengucap syukur atas makanan dan yang ia kumpulkan untuk keluarganya. Dan dengan bersyukur kepada Tuhan dengan cara ini, ia juga mengumpulkan keluarganya kepada Bapa. Pada waktu makan malamlah beberapa percakapan terpenting dengan anak-anak kita terjadi. Namun tugas kita adalah memulai percakapan. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan mengajukan pertanyaan terbuka, seperti apa yang kamu pelajari di sekolah hari ini? Atau memuji, seperti kamu hebat menulis di koran bahasa Inggris itu. Makan malam harus menjadi tempat yang aman dan penegasan serta perlindungan bagi anak dan keluarga. Meja makan bukan tempat yang baik untuk mengkritik, sarkasme, atau mendikte anak-anak tentang mengapa mereka tidak mengerjakan tugas atau mengapa mereka ketinggalan di sekolah. Sebaliknya, yang harus dilakukan seorang ayah tentang semua kehidupan dan mendorong tawa dan kegembiraan. Tuhan mengumpulkan kita masing-masing di sekitar meja makan, Bapa, altar, untuk memastikan bahwa kita menerima roti surgawi ini, dapat bersyukur kepada Tuhan dan dikumpulkan untuk Bapa. Artinya meja makan kita adalah lambang altar. Pertemuan kita adalah simbol gereja. Ayah manusia adalah lambang Kristus yang mengumpulkan keluarganya kepada Bapa. Dari kebenaran ini, kita dapat mulai memahami nilai yang tak ternilai dari makan malam keluarga dan persekutuan kekeluargaan yang tercipta. Keluarga yang makan malam bersama dengan baik akan tetap bersama. Kita juga dapat mulai memahami mengapa hari Minggu adalah hari sakral, di mana tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan. Hari Minggu adalah tanda definitif dari perjanjian baru dan tanda bahwa ayah manusia percaya bahwa Bapa surgawinya akan terus mencukupi kebutuhannya. Jika jadwal pekerjaan dan kegiatan kita terbukti menjadi penghalang pertemuan keluarga pada waktu makan malam, maka yang terbaik adalah membatalkan atau mengatur ulang acara tersebut sesegera mungkin. Jika pekerjaan kita berbenturan dengan menguduskan hari Tuhan, mungkin kita perlu menilai kembali motif kita bekerja. Sangat penting bagi kita, para ayah, untuk mendapatkan kembali otoritas amal kita untuk memberi makan keluarga kita. Jangan meremehkan kekuatan pengaruh akan makan malam keluarga terhadap jiwa anak-anak Anda. Ada sebuah ilustrasi tentang makan keluarga. Sebelum masa pertobatan saya duduk sendiri di meja sementara teman saya memesan makanan. Saat itu seorang wanita kecil, halus, setengah baya, duduk di meja di seberang saya. Dia tidak melihat saya, tetapi saya mengawasinya dengan hati-hati saat dia menundukkan kepalanya, menutup matanya, dan perlahan membuat tanda salib. Saya tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Faktanya pada saat itu, saya percaya dia adalah wanita paling cantik yang pernah saya lihat selama bertahun-tahun. Saya tidak bergerak ketika saya melihatnya berdoa dalam keheningan. Dalam hati saya tersapu kepada masa muda saya. Dalam kilas balik sesaat, saya sedang duduk di kursi saya, di meja makan kita, sementara ayah memimpin doa sebelum makan malam. Aku ada di sana. Kedamaian, kegembiraan, keluarga, perasaan dicintai, semua datang kembali seperti gelombang pasang di atas jiwaku yang sangat kering. Hati saya menjadi berat karena kerinduan, dan mata saya berlinang air mata. Saya merindukan hari-hari itu. Saya merindukan ayah saya. Saya merindukan keamanan keluarga dan cinta. Saya merindukan Tuhan. Tanpa mengalihkan pandangan darinya,
Aku bergumam pelan, aku menginginkan saat itu lagi. Aku menginginkan Tuhan. Momen itu terbukti menjadi awal kembalinya saya kepada Kristus dan gerejanya. Semua karena makan malam keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah